Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Fadila dari Prodi Agribisnis dengan NIM ABN 211010. Di sini saya akan menjawab beberapa soal mata kuliah Bahasa Indonesia guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Sejarah singkat Bahasa Indonesia dan alasan mengapa bahasa Melayu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar pemuda dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti kedudukan Bukit Kerangka tahun 683 Masehi, Talang Tuo berangkat tahun 684 Masehi, dan Karangbrahi berangkat tahun 688 Masehi. Prasasti itu bertuliskan huruf bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti berangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa baku, pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku dan Nusantara dan berbagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku dan Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Kemudian yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan bahasa dan jelaskan karakteristik bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kemudian ada karakteristik bahasa. Yang pertama, bahasa bersifat arbitrer. Bahasa bersifat arbitrer artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib. Bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tersebut. Secara konkret, alasan kuda melambangkan sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai adalah tidak bisa dijelaskan. Kemudian yang kedua ada bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satu satuan ujaran yang hampir tidak terbatas.
Kemudian yang ketiga, bersifat sistematis. Bahasa memiliki sifat sistematis yang berarti bahwa dalam bahasa Indonesia terdapat aturan atau kaidah. Beroperasinya bahasa selalu terkait pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah bahasa yang berlaku. Karena itu juga dapat dikatakan bahwa bahasa lisan itu teratur. Kemudian yang keempat ada unik. Setiap bahasa memiliki ciri khasnya sendiri yang tidak terdapat pada bahasa lain. Dengan kata lain, setiap bahasa memiliki ciri-ciri yang diskrit yang memberikan identitas diri sebagai bahasa yang berbeda dari yang lainnya. Kemudian universal. Universal maksudnya bahasa Indonesia mudah dipahami oleh seluruh kalangan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Sedangkan dalam kedudukannya bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang resmi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan kutipan dan daftar pustaka beserta contohnya. Yang pertama, daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul, buku-buku artikel, dan bahkan bahan penerbitan lainnya. Contohnya yaitu yang pertama kita tulis yaitu nama penulis, tempat terbit, judul buku, tahun terbit. Contohnya, Cat Charles F. A Course in Modern Language, New York, The Macmillan Company, 1963. Kemudian kutipan. Kutipan adalah gagasan atau ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Contoh kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung. Misalnya, argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Buka kurung Kraft 1983.23. Kemudian contoh kutipan tidak langsungnya. Seperti dikatakan oleh Boris Kraft, buka kurung 1983.23 bahwa argumentasi dasarnya tulisan yang bertujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar yakin akan pendapat penulis bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Kemudian soal yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kemudian soal yang keenam yaitu buatlah topik tentang kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing dan jelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, di Sumbawa Besar tepatnya itu di Desa Poto terdapat tradisi yang bernama tradisi Ponan atau Pesta Ponan. Tradisi Ponan merupakan salah satu tradisi unik yang dimiliki oleh masyarakat kalangan petani di Sumbawa. Tradisi Ponan ini dilakukan oleh warga Sumbawa setiap musim tanam untuk memohon kesuburan hasil tani. Tradisi Ponan diawali dengan zikir dan doa bersama yang dipimpin oleh pembuka adat. Nilai yang terkandung adalah terjalinnya kebersamaan antara masyarakat Sumbawa, baik dengan masyarakat Sumbawa sendiri ataupun dengan masyarakat luar yang datang berkunjung pada Pesta Ponan. Kemudian soal yang ketujuh yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Menurut pendapat saya, berbahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu berarti bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.